Halo adik-adik, Shalom, apa kabar? Wah, kita sudah mulai masuk sekolah lagi ya adik-adik ya. Meskipun masih melalui sekolah virtual ya, atau melalui media HP atau laptop. Nah, adik-adik kemarin adik-adik liburnya lumayan ya, lama ya. Nah, siapa yang tahu kemarin kita merayakan apa? Iya betul, kita merayakan hari Natal ya. Umat Kristen merayakan hari Natal. Nah sekarang kakak akan memberikan pelajaran. Seperti biasa sebelum memulai kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali akan belajar agama Kristen. Tuhan, tolong berkati adik-adik agar mereka boleh belajar dengan baik, mengerti akan pelajaran yang akan mereka terima. Dan mereka juga Engkau mampukan untuk boleh mengerjakan tugas nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak memulai pelajarannya, kakak mau tanya, coba siapa yang masih ingat pelajaran kita terakhir? Hah? Ada yang ingat? Iya betul, pelajarannya tentang Maria bertemu dengan Ibu Elizabeth, menyampaikan kabar sukacita ya, bahwa Maria sedang mengandung atau sedang hamil ya, nanti akan melahirkan seorang bayi. Nah pada waktu itu Ibu Elizabeth juga sedang mengandung ya, sampai akhirnya Ibu Elizabeth melahirkan anaknya. Nah, hari ini kakak akan memberikan pelajaran tentang kelahiran Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Iya, betul. Kelahiran Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik pada waktu itu ketika Maria sudah menyampaikan kabar sukacita kepada Ibu Elizabeth, Maria kan kembali ke Nazaret. Lalu tunangannya yaitu Yusuf ya, dia mendapat kabar juga dari malaikat yang menyatakan bahwa Maria sedang hamil, sedang mengandung ya, tunangannya sedang hamil. Nah, akhirnya ketika pada waktu itu ada raja yang mengharuskan penduduknya untuk melakukan sensus penduduk ya, mau didata penduduknya. Jadi mereka harus kembali ke kota asal mereka. Nah, akhirnya Yusuf mengajak Maria untuk kembali ke kota asal Yusuf, yaitu ke Bethlehem. Nah, mereka melakukan perjalanan ya. Mereka kan tinggalnya di Nazaret. Jadi mereka harus kembali ke kota Bethlehem. Akhirnya mereka melakukan perjalanan. Nah, adik-adik ketika mereka melakukan perjalanan karena kandungan Maria sudah besar, wah, tiba saatnya Maria akan melahirkan. Ya, akhirnya Yusuf pergi mencari tempat untuk Maria melahirkan adik-adik. Ya, Yusuf mencari dari rumah ke rumah, tidak ada tempat. Sampai akhirnya ada sebuah rumah yang mengatakan bahwa ada sebuah tempat di mana Yusuf dan Maria bisa tinggal. Tapi bukan di rumah adik-adik atau di penginapan atau di hotel. Bukan, tapi di sebuah kandang hewan. Nah adik-adik ya, akhirnya karena tidak ada tempat lagi dan Maria sudah tidak tahan lagi mau melahirkan, akhirnya mereka bersedia untuk tinggal di kandang hewan adik-adik. Nah, pada saat itu akhirnya Maria melahirkan bayinya. Ya, adik-adik ya, di kandang hewan. Lalu
bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin ya adik-adik ya, dan dibaringkan di sebuah palungan. Adik-adik tahu palungan apa? Ada yang tahu palungan? Ya, palungan itu adalah sebuah tempat makanan hewan. Ya, jadi kotak kayu untuk tempat makanannya hewan. Nah, bayi Yesus diletakkan di situ oleh Maria adik-adik. Ya, mereka sangat senang, sangat bersuka cita karena bayi Yesus sudah lahir. Nah, adik-adik di dekat mereka di sebuah padang ya, ada sekelompok gembala yang sedang menggembalakan hewan-hewan ternaknya. Nah, ketika mereka sedang menggembalakan ternaknya, tiba-tiba datang malaikat. Wah, malaikat dengan cahaya yang terang adik-adik. Wah, gembalanya jadi pada kaget. Ih, apa itu? Kok terang sekali gitu ya. Wah, gembalanya jadi ketakutan. Tetapi malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku akan memberitakan kabar sukacita, yaitu telah lahir bagimu seorang juru selamat, ya, yang diberi nama Yesus." Ya, lalu datang sekelompok malaikat yang lain menyampaikan pujian, ya, kemuliaan hanya bagi Allah. Ya, terus akhirnya malaikat itu kembali ke surga ya adik-adik ya. Wah, para gembala, hei, kita harus mencari bayi itu. Kita harus melihatnya, katanya gitu adik-adik ya. Akhirnya rombongan gembala ini dengan ternaknya, dengan hewan-hewannya pergi mencari bayi Yesus adik-adik. Ya, akhirnya sampailah para gembala ini di sebuah kandang hewan dan mereka melihat ada Maria, Yusuf dan juga bayi Yesus terbaring di palungan dengan dibungkus lampin ya adik-adik ya. Nah, mereka bersuka cita karena mereka bertemu dengan bayi Yesus yang katanya malaikat bayi Yesus adalah nanti akan menjadi seorang juru selamat ya adik-adik ya. Nah, setelah mereka berkunjung, mereka bersuka cita melihat bayi Yesus, akhirnya para gembala itu kembali pulang ke tempatnya mereka ya adik-adik ya. Nah, selang beberapa hari adik-adik ada sekumpulan orang Majus. Adik-adik tahu orang Majus? Ya, orang Majus ini adalah orang-orang pintar yang bisa melihat ahli dalam melihat alam semesta ya adik-adik ya. Nah, orang Majus ini dia mendapat kabar juga bahwa bayi Yesus sudah lahir. Akhirnya mereka pergi mencari bayi Yesus dengan dibantu oleh bintang yang mereka lihat itu akan menjadi petunjuk jalan. Akhirnya mereka sampai di kota Bethlehem. Nah, di situ mereka datang ke istana Raja Herodes. Mereka bertanya kepada Raja Herodes, di mana bayi Yesus yang nanti akan menjadi raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, Raja Herodes dia takut. Wah, ada raja lagi. Nanti aku akan dapat saingan katanya. Akhirnya Raja Herodes memanggil orang-orang pintarnya, para imam untuk menyampaikan di mana bayi Yesus ya adik-adik ya. Nah, katanya imam-imam itu bilang memang ada yang baru lahir yaitu bayi Yesus. Jadi mereka harus pergi mencari bayi Yesus. Nah, akhirnya orang-orang Majus ini pergi lagi mencari bayi Yesus dengan dibantu oleh bintang terang adik-adik sebagai petunjuk jalan. Nah, ketika mereka sedang berjalan, mereka melihat bintangnya berhenti adik-adik. Wah, bintangnya berhenti. Berarti di sini bayi Yesus ya. Oh, mereka melihat bahwa bayi Yesus ada di situ ya adik-adik ya. Tetapi sudah menjadi lebih besar ya. Yesus sudah lebih besar lagi, tidak seperti ketika gembala datang ya. Nah, bayi Yesus sudah agak besar. Nah, para Majus ini datang menghampiri
Maria, Yusuf, dan bayi Yesus dengan memberikan persembahan. Ada yang tahu apa yang dipersembahkan orang Majus? Ya, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai tanda sukacita mereka memberikan persembahan kepada bayi Yesus. Akhirnya, setelah mereka bertemu dengan Yesus, dengan Maria dan Yusuf, mereka kembali ke tempatnya. Tetapi malaikat sudah memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh lagi kembali kepada Raja Herodes yang memerintahkan mereka untuk memberitahu Raja Herodes di mana bayi Yesus itu. Karena malaikat bilang Raja Herodes tidak senang akan kelahiran bayi Yesus. Ya, jadi Raja Herodes mempunyai rencana akan membunuh bayi Yesus supaya dia tidak ada saingan lagi. Ya, akhirnya orang Majus ini pulang ke rumah mereka tetapi tidak melalui istana lagi. Mereka mengambil jalan yang lain supaya tidak bertemu lagi dengan Raja Herodes. Nah, adik-adik, inilah pelajaran kita hari ini. Bahwa kita sangat bersuka cita ya adik-adik ya. Orang-orang Kristen, kita umat Kristen bersuka cita. Kemarin kita merayakan hari Natal. Ya, ada yang tahu hari Natal apa itu? Iya betul, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yesus sudah bersedia datang ke dunia menjadi juru selamat kita. Nah, makanya kita harus bersuka cita, harus bersyukur karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita umat manusia. Ya adik-adik ya, kita bersyukur, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, ya. Nah, adik-adik, pelajaran kita sudah selesai. Seperti biasa, kakak sudah memberikan tugas buat adik-adik. Ada gambar Maria, bayi Yesus, dan Yusuf. Nanti adik-adik mewarnai yang bagus ya gambarnya itu ya. Nah, setelah diwarnai seperti biasa adik-adik minta foto sama papanya atau mamanya. Lalu dikirim ke grup kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini. Untuk menutup pelajaran kita akan kembali berdoa ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir bagi kami manusia. Engkau mau menjadi juru selamat bagi kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu itu Tuhan. Tuhan, tolong berkati adik-adik agar Engkau berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Mereka boleh bertumbuh dengan sehat, kuat, dan dalam sekolah mereka juga Tuhan beri kepintaran, kepandaian kepada mereka. Berkati orang tua mereka juga Tuhan dalam usaha kerja mereka. Biarlah Tuhan berikan limpah berkat di dalam kehidupan keluarga adik-adik. Kakak-kakak di sekolah, Ibu Wiwi juga, Tuhan tolong berkati mereka. Mohon berkati kami semua dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan kembali lagi di minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.